Pemirsa, usai menangkap pelaku mutilasi wanita dalam koper merah, polisi terus mendalami kasus pembunuhan ini dan mengungkap rekaman kamera CCTV tempat pelaku dan korban menginap. Di hotel yang berada di Kediri, inilah pelaku menghabisi nyawa korban lalu memutilasi korban sebelum dibuang ke berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV hotel di Kediri, lokasi di mana terjadinya aksi mutilasi yang dilakukan oleh tersangka Rohmatri Hartanto terhadap korban Uswatul Hasanah. Dalam rekaman CCTV tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 1 dini hari, tersangka terlihat masuk ke dalam kamar hotel dengan membawa koper merah. Dalam rekaman itu juga terlihat tersangka bersama kerabatnya yang menunggu di teras kamar hotel. Sekitar pukul 5 pagi, pelaku mulai terlihat keluar kamar hotel dan memasukkan beberapa barang ke dalam bagasi mobil, termasuk koper merah yang sudah berisi potongan tubuh korban. Gerak-gerik tersangka terlihat tenang dan tidak mencurigakan. Kerabat tersangka juga masih dalam posisi yang sama, yaitu duduk di teras hotel. Duduk di teras halaman depan hotel, yang satu berdiri dengan yang satu membawa koper berwarna merah. Kemudian selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5:25:37 kamera 10 waktu CCTV tampak dua orang laki-laki, satu duduk di teras halaman depan hotel berdiri dengan membawa koper berwarna merah dimasukkan di dalam mobil. Dari bukti rekaman CCTV itu, polisi kini mendalami peran dari kerabat tersangka yang berinisial MAM tersebut. Kepada polisi, MAM juga mengaku hanya melakukan antar jemput tersangka dan tidak ikut mengangkat koper ke dalam mobil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV, melaporkan. Hampir sepekan masyarakat dibuat geger atas kematian wanita dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Kini kasusnya semakin terang di mana pelaku utama sudah ditangkap beserta barang bukti yang memperkuat perbuatan tersangka. Berikut perjalanan kasus wanita yang dimutilasi dalam koper merah. Kematian wanita dalam koper merah membuat geger warga Ngawi, Jawa Timur. Koper merah yang dibungkus seperti paket pertama kali ditemukan oleh warga yang melihatnya di tempat pembuangan sampah pada hari Kamis 23 Januari lalu pada pukul 9 pagi. Seperti dalam bentuk paketan itu. Oh, dilakban gitu? Paket kurir itu loh. Oh. Dilakban sama plastik hitam sama dilakban persis seperti paketan. Terus penasaran? Ya, saya penasaran ini paket siapa yang jatuh di sini gitu loh. Rencana kalau memang saya angkat bisa, saya mau jatuh pulang nanti saya posting, nanti kasihan kurirnya siapa yang jatuh gitu loh. Oh gitu. Ternyata udah kuat. Saya akhirnya saya telepon sama adik, suruh ke sini minta bantuan. Ternyata juga berat kan gitu. Polisi yang membawa jasad korban untuk pemeriksaan forensik menyatakan korban dimutilasi karena jasad korban dalam koper tidak utuh. Sejumlah bagian tubuh yang hilang antara lain kepala, kaki kiri, dan kaki kanan. Identitas korban pun terungkap pada Jumat 24 Januari 2025 atas laporan satu keluarga asal Blitar yang hilang kontak dengan korban selama sepekan. Polisi pun bergerak cepat mengejar pelaku. Sabtu malam 25 Januari 2025, polisi berhasil meringkus Rohmatri Hartanto alias Anto, pelaku mutilasi yang mengaku sebagai suami istri korban di Madiun, Jawa Timur. Kepada polisi, tersangka mengaku membuang 3 potongan korban di lokasi berbeda. Ditangkap ya, Dan. Ditangkap di mana, Dan? Ditangkap di mana, Dan? Di Tulungagung, Dan, ya? Di mana? Ya? Di Madiun, ya betul. Di mana? Besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok. Polisi yang terus mendalami kasus pembunuhan dan mutilasi ini kemudian mengungkap motif pelaku. Sakit hati menjadi alasan pelaku menghabisi nyawa korban. Pada hari Minggu 19 Januari 2025 di sebuah hotel di Kediri. Pelaku tidak terima karena korban meminta dirinya membunuh anak kedua pelaku.
Tidak hanya itu, pelaku juga sakit hati karena korban mendoakan anak pelaku menjadi PSK. Tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Nasib Rohmatri Hartanto alias Anto ini berada di tangan hakim. Ia akan dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP dan 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan NTV melaporkan.